Shalom jemaat yang terkasih, baik yang mendengarkan dari YouTube ataupun yang saat ini berada bersama-sama di Zoom. Kita bersyukur Tuhan kembali menuntun kita, memberikan kita nafas kehidupan untuk merasakan, merayakan cipta kebaikan Tuhan. Untuk itu kita akan memujikan satu lagu yang semakin menumbuhkan kita cara Tuhan dalam kehidupan kita seperti seindah siang disinari terang. Kita akan pujikan bersama-sama. Cara Tuhan mengasihi kita. Kita pun akan mengalami cara Tuhan mengasihi kita melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh majelis terkasih kita, Pak Fajar. Monggo Bapak untuk doa dan firman. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Engkau, untuk kasih karunia Engkau, sehingga kami dapat berkumpul dalam media Zoom pada pagi hari ini. Mari berbicara Tuhan melalui firman yang dari Engkau. Berkati kami, juga jagai hati kami, sehingga kami juga mau dengar akan firman Engkau dan seturut dengan kata Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu terkasih, shalom Bu Pendeta, selamat pagi. Sudah lama kita nggak ketemu di media Zoom ya. Demikian, akhirnya ketemu juga. Ya, Bapak, Ibu terkasih, ini nggak ada bapak-bapak nih. Harusnya ada bapak-bapak nih, cuman nggak ada. Jadi, ya kita aja, tapi nggak apa-apa. Kita belajar firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya bacakan demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika saya membaca renungan ini, yang judulnya kuasa di balik ucapan syukur, dalam kehidupan kita sehari-hari, paling mudah itu ketika kita mengucap syukur, ketika kita menerima berkat. Paling mudah itu ketika kita mungkin naik jabatan atau dapat uang yang nilainya banyak gitu, atau merasa selalu kehidupannya berhasil, anak-anaknya berhasil, keluarga kita berhasil. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengucap syukur bukan hanya ketika kita senang, tapi mari kita belajar hari ini, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur memang terpancar dari hati kita. Dan sebenarnya adalah ada kuasa yang besar ketika kita mengucap syukur, baik itu dalam suka ataupun duka. Banyak belajar dalam kehidupan saya pribadi, saya harus mengakui ketika proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, ini bukan untuk sombong rohani ataupun menceritakan kehebatan diri saya, tidak. Tapi saya merasa ketika proses-proses hidup saya pertama kali ikut Tuhan, walaupun saya ikut Tuhan dari kecil, tapi ada di mana waktu saya belajar makin ke sini gitu, makin merasa betapa bodohnya saya, betapa banyak hal yang Tuhan bukakan gitu. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan di awal, jadi saya lebih banyak bersyukur ketika terima berkat, gitu. Tapi ketika ada masalah, bukan mengucap syukur, tapi mengeluh, gitu. Nah, makanya saya merasa, kenapa ya hidup saya kok begini-gini amat, gitu loh. Makin dalam proses itu ya, waktu dulu gitu, kenapa sih, gitu. Kok saya makin susah, gitu. Kok ketika ngeluh, ketika sesuatu terjadi, kok Tuhan bolehkan terjadi malah berantakan gitu. Malah berantakan. Ini kenapa ya gitu. Nah, waktu itu saya sempat share ke hamba Tuhan. Nah, waktu itu Pak Lusindo ya, waktu itu sama-sama masih muda. Kalau sekarang mungkin kami sama-sama udah tua. Nah, dia bilang begini. Ya, kalau menurut gua gitu. Menurut gua itu karena lu kebanyakan mengeluh. Apapun salah di mata lu gitu. Pemuda begini dikit, salah. Nanti kalau nggak berhasil, acara rohani aja yang acara pemuda misalnya waktu itu.
lu ngeluh, ini karena ini nih salah nih, karena ini salah gitu misalkan kayak gitu. Jadi saya selalu menyalah-nyalahkan ke orang lain gitu, jadi atau mencari kambing hitam ke orang lain gitu, salah. Bahkan ke diri saya pun begitu. Saya selalu nanya, kenapa Tuhan? Katanya anak Tuhan itu diberkati. Kok saya enggak? Kehidupan saya susah gitu. Nah, di situ mungkin belajar karena banyak mengeluh. Jadi mengucap syukurnya cuman karena di depan jemaat atau mengucap syukurnya ketika kita di depan teman-teman rohani kita atau mengucap syukurnya ketika kita show up di depan gereja. Wah, keren ya gitu kehidupan rohaninya. Tetapi di dalam diri kita bohong, kita tidak mengucap syukur dan kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Saudari terkasih, kalau kita belajar dari ketika Tuhan berkhotbah di atas bukit yang memberi makan 5.000 orang, bayangkan betapa mukjizat itu terjadi. Gitu. Di sini bukan, ya kita tahu Tuhan Yesus ya Tuhan gitu, pasti terjadi gitu. Tapi ada hal yang kita dapat belajar dari Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu boleh baca dari Matius 15 ayat 32 sampai 39 dan juga Markus 8 ayat 1 sampai 10 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ Tuhan meminta kepada murid-muridnya untuk coba apakah ada makanan. Dan akhirnya menyuruh muridnya ada 5 roti dan 2 ikan. Firman Tuhan begini dalam Matius 15 ayat 36. Sesudah ia mengambil roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Tuhan bilang, mengucap syukur. Jadi ada pengucapan syukur ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan sendiri belajar mengucap syukur dan memberikan contoh kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan ketika kondisi waktu itu 5.000 orang kan tidak mungkin diberikan hanya dengan roti dan ikan yang sedikit banget itu gitu. Tapi itulah yang terjadi. Ketika kita mengucap syukur, pasti ada mujizat. Ketika kita dengan hati kita mengucap syukur, pasti Tuhan berkenan. Dalam pengucapan syukur, kita menyerahkan segala masalah kita. Ketika kita punya masalah, kita mengucap syukur. Sebenarnya kita menyerahkan masalah kita untuk minta Tuhan urai, minta Tuhan selesaikan. Dan di situ adalah ketika kita menyerahkan kepada Tuhan adalah bukti kita tunduk kepada tangan Tuhan dan berserah sepenuhnya. Dan satu lagi, ketika kita mengucap syukur, itu adalah bentuk bahwa kita mau diproses oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tinggi hati, kita benar-benar mengandalkan kekuatan kita, berarti kita memakai kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita mengucap syukur, benar-benar kita tunduk kepada tangan Tuhan. Untuk tangan Tuhan bantu, untuk tangan Tuhan proses, dan untuk tangan Tuhan jaga kita. Pagi ini kita belajar bagaimana dengan kita mengucap syukur, ada kuasa.
ada mujizat, ada kesembuhan. Adik-adik saya pernah berkata ketika proses terjadi, mereka sampaikan demikian. Mas, kenapa ya lu sekarang aneh gitu? Beda banget gitu dengan ketika waktu kita sama-sama masih satu rumah gitu. Sering emosi, sering marah, gitu. Banyak hal yang memang negatif yang saya lakukan. Saya sampaikan, ya karena Tuhan. Karena Tuhan boleh proses terjadi, bukan karena hebat saya. Kalau dibilang hebat sama sekali enggak. Saya orangnya emosian. Saya orangnya tidak mau mendengarkan orang. Saya orangnya pokoknya tidak suka mendengarkan orang. Ya lambat laun sampai sekarang pun saya juga masih berproses belajar, berproses mengandalkan Tuhan, dan berproses untuk tidak mengandalkan diri saya sendiri. Makin ke sini saya makin sadar saya bukan siapa-siapa sebetulnya. Tapi Tuhan bolehkan kehidupan saya untuk berproses. Mungkin yang waktu saya cerita ke Mbak Aban itu, gimana mentari pagi yang Mbak Aban usaha saya, itu boleh terjadi loh. Dan itu mujizat. Dan mungkin kalau ibu-ibu tahu juga sebetulnya saya dibolehkan terjadi dalam pengujian tahun ini di bulan Maret dan bulan Juli kemarin, jadi api. Saya sudah cerita juga sama Mas Kris. Jadi saya diserang api itu kan lambangnya iblis Bapak Ibu. Ya mungkin ya ini lambang yang kita tahu ya, api itu iblis ya. Walaupun ada juga api itu juga wah Roh Kudus bisa juga gitu orang cara mengartikan. Tapi ya kebanyakan lah kalau ya ini pikiran manusia saya, Tuhan bolehkan terjadi api menyerang saya dalam kehidupan saya dalam 1 tahun itu 2 kali dan itu menyambar. Satu ke Runi, mungkin Bapak nggak tahu ya. Udah tahu ya? Oh nggak tahu ya. Ya nanti kapan-kapan saya ceritakan juga. Jadi tubuhnya api, Mbak Runi kena api seperti itu. Dan itu di rumah saya. Jadi hampir terbakar juga rumah saya, rumah yang sekarang saya tempati. Lalu pabrik saya hampir terbakar, bukan hampir sih itu udah terbakar kalau itu sudah terbakar. Tapi Tuhan mungkin kalau ibu-ibu dengar ini kayak cerita yang dibuat-buat mungkin. Tapi kalau saya menyaksikan, saya tuh kalau waktu melihat api itu cuma pegang kepala udah stres gitu, cuma nyebut nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan itu, tolong saya Tuhan itu aja. Dan itu api sudah 6 meter, bahkan sekarang masih ada buktinya di pabrik masih hitam luar biasa. Lalu berapa bagian pabrik saya terbakar, tapi Tuhan bolehkan terjadi, jagai ketika saya minta tolong Tuhan, proyek ekspor saya yang di yang di Jepang 3 kota itu nilainya ya hampir 6 atau 7 M, Tuhan bolehkan dijaga. Terus yang di Grand Indonesia Tuhan bolehkan terjadi karena tinggal 2 minggu lagi waktu dan tidak mungkin. Jadi saya pikir inilah ketika benar-benar tangan Tuhan menolong. Dan kuasa saya dan kuasa startup saya tidak berkuasa. Karena kenapa? Saya cerita ke Mbak Aban, air mati tiba-tiba Bapak. Ibu-ibu semua. Air mati. Luculah, semua tidak berfungsi. Yang pengamanan untuk api semua tidak berfungsi. Saya pikir, kenapa Tuhan bolehkan terjadi ya seperti ini? Tapi akhirnya saya tahu, Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Mau menunjukkan kuasanya supaya saya makin mengandalkan Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan. Mungkin, apa ya, saya pikir, ya inilah Tuhan. Gitu, inilah kuasa Tuhan. Makin ke sini saya makin merasa, makin nggak ada apa-apanya. Dan makin mengandalkan Tuhan. Saya bisa taruh Tuhan di depan saya,
saya bisa bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Saya bisa bersaksi tentang betapa jahatnya saya, betapa bodohnya saya, betapa degilnya saya, dan betapa kepahitannya saya. Sekarang saya harus belajar bagaimana ternyata Fajar, lu nggak punya apa-apa. Ternyata Fajar, kekuatan lu nggak ada apa-apanya. Kekuatan lu tidak apa-apanya. Ketika saya bolehkan terjadi, iblis mencobai, boleh terjadi. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita semua, juga kepada saya. Betapa hebatnya Tuhan. Ketika ada sakit penyakit dalam kehidupan kita, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ketika ada problem dalam kehidupan kita, tapi ketika kita taruh dalam ucapan syukur, ada kuasa. Ada kuasa mujizat dari Tuhan yang pasti selesaikan. Mujizat itu bukan serta-merta uang datang miliaran kepada kita, bukan. Mujizat itu bukan ketika segala sesuatu kita langsung dapat penyelesaian, bukan. Mujizat terjadi ketika kita punya saudara-saudara seiman juga yang bantu kita. Dengan apa? Dengan doa. Dengan kekuatan sharing, dengan kekuatan persekutuan, itu pun mujizat. Banyak hal yang mungkin kita alami masing-masing dengan ceritanya yang bukan cerita, kesaksian hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi satu kesamaannya. Tuhan kita, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan Tuhan yang penuh mujizat. Dan Tuhan yang selalu cukupkan. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, baik suka, duka, ketika ada masalah, ketika kita senang, ketika kita sukacita. Mari kita belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Ya mungkin bisa, ya karena masa lalu beda sih, masalahmu beda dengan masalah saya, pasti bilangnya gitu. Oh iya, apapun kita pasti punya bahasa yang beda-beda. Karena kita sebenarnya merasa masalah kita paling besar di antara masalah teman-teman kita yang lain. Tetap sama, namanya masalah. Tapi sekarang tetap sama juga. Apakah kita mau mengucap syukur atau bersungut-sungut? Ketika mengucap syukur, pasti ada mujizat. Tuhan kasih contoh. Kan nggak masuk akal kan? Ikan yang sedikit, roti yang sedikit, tapi Tuhan berkati dan menjadi banyak. Tapi Tuhan katakan dalam doanya, mengucap syukur. Selamat belajar mengucap syukur. Ibu terkasih semuanya, Bapak Ibu terkasih, kiranya kita makin sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan layakkan kita untuk jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Fajar buat firman yang meneguhkan kita. Kita akan memujikan satu lagu untuk meresponi firman ini yang sudah dipilihkan oleh Pak Fajar dengan judul Aku Hendak Bersyukur. Kita pujikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
adilahnya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Ya, nama Tuhan dipermuliakan atas setiap rasa syukur kita. Tuhan memberkati.